Please keep your eyes downhill. Ha! Hope you pee on your shoes. Jack Jessup reporting for booze. You don't look Hai like this guys, guy. bagaimana kabarnya? Semoga hari kalian menyenangkan. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Package. Film ini dibintangi oleh kawan kampusku dulu yang bernama Daniel Doheny dan seorang wanita cantik bernama Geraldine Viswanathan. Nah, ini dia orangnya. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan perjalanan sekelompok pemuda di tengah hutan untuk bersenang-senang. Namun salah satu temannya malah bertindak konyol dengan memotong burung kesayangan miliknya. Karena merasa panik, mereka pun langsung membawanya ke rumah sakit. Sialnya, burung temannya itu malah tertinggal di hutan, sehingga mereka pun harus segera membawa burung itu ke rumah sakit agar masih dapat disambung dan digunakan olehnya. Apakah mereka berhasil membawa burung itu dengan selamat agar masih dapat disambung kembali? Oke teman-teman, tanpa banyak basa-basi di awal, kita mulai saja ke inti ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Sean yang sedang mempersiapkan barang-barangnya untuk pergi camping. Diceritakan Sean baru saja pulang dari Jerman dan waktunya ini ia gunakan untuk berkemah di tengah hutan bersama dengan beberapa temannya yang lain. Kemudian tidak lama setelah itu, salah satu temannya bernama Donnie datang untuk menjemputnya. Pada adegan ini ada sedikit hal yang lucu, di mana ketika orang tua Sean sedang menonton televisi, tiba-tiba saja Donnie malah mengganti siaran TV itu dengan sebuah film mantap-mantap guys. Gak ada otak emang si Donnie. What's that on your face? You spilled something on your face. It looks like you drank a glass. Singkat cerita, mereka telah berada di rumah temannya yang lain bernama Jeremy. Ketika Donnie sedang memindahkan barang ke mobil Jeremy, ia malah menemukan sebuah BH wanita, yang mana hal itu menandakan kalau ada wanita yang akan ikut dengan mereka tanpa sepengetahuan Sean dan Donnie. Benar saja, datanglah dua orang wanita yang akan ikut dengan mereka. Kedua wanita itu adalah mantan kekasih Donnie bernama Sarah yang di sebelah kanan, dan yang di sebelah kiri adalah kembaran Jeremy bernama Becky. Diceritakan kalau Becky baru saja putus dengan pacarnya, sehingga ia ingin ikut dengan mereka. Diceritakan juga kalau Sean sangat menyukai Becky, namun ia tidak cukup berani untuk mengungkapkan perasaannya kepada Becky. Singkat cerita, mereka pun berangkat, tapi di tengah jalan mereka berhenti di sebuah minimarket untuk membeli makanan dan minuman. Just keep the change. You have a great day. Oh, no receipt. Huh? Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampailah mereka di sebuah tempat parkiran, di mana mereka akan mulai menaiki sebuah pegunungan dengan berjalan kaki hingga berjam-jam lamanya. Ketika telah sampai di tempat yang mereka rasa cukup bagus, mereka pun langsung mendirikan tenda untuk tempat istirahat. Pada suatu momen, Sarah menyarankan agar Becky melupakan mantannya dan kembali kepada Sean seperti yang mereka lakukan waktu SMA dulu. Di sisi lain, Donnie dan Jeremy juga menyuruh Sean agar mendekati Becky. Bahkan Jeremy sangat mendukung Sean dengan memberikannya sebuah balon karet kepadanya untuk ia gunakan dengan Becky. Padahal Becky adalah adik kandungnya sendiri. Abang macam apa ini? Singkat cerita, ketika semua tenda telah terpasang, mereka pun mulai berpesta dengan meminum banyak alkohol hingga larut malam. Pada suatu momen, Becky mulai beraksi dengan mendekati Sean terlebih dahulu, di mana ia sudah tidak tahan untuk mantap-mantap dengan Sean malam itu juga. Namun sialnya, Donnie malah mengajaknya pergi untuk mencari Jeremy yang sedang mabuk dan pergi ke tengah hutan. Tidak berapa lama, mereka menemukan Jeremy yang sedang kencing dan memegang sebuah pisau. Lalu mereka mencoba mengejutkan Jeremy dari belakang. Namun hal itu malah membuat Jeremy tidak sengaja memotong burung kesayangannya. Melihat itu, Jeremy langsung berteriak dan membuat temannya yang lain panik. Namun di tengah kepanikan mereka, Jeremy masih dapat bercanda dengan berkata jika burung kesayangannya itu tidak lagi dapat tersambung, pasti ia tidak dapat mantap-mantap dengan pacarnya lagi. Dan kalau itu benar terjadi, maka ia juga akan mengganti kelaminnya menjadi seorang wanita. Setelah itu, temannya yang lain mencoba menghubungi kepolisian agar dapat menyelamatkan Jeremy dan burung kesayangannya. Namun karena tidak adanya sinyal di tengah hutan, sehingga Sean sendirian mencari tempat yang lebih tinggi agar dapat meminta pertolongan. Di sisi lain, Donnie dan Sarah bertugas mencari potongan burung Jeremy yang hilang entah kemana. Pada suatu momen, ketika Sean berhasil menghubungi polisi, ia tidak sengaja melihat pesan masuk dari mantan Becky. Dan dengan bodohnya, ia malah memaki pria itu dengan bahasa yang kasar. Tidak lama kemudian, Becky datang dan mengejutkannya hingga membuat semua ponsel temannya terjatuh ke dalam jurang. Di sisi lain, Sarah dan Donnie juga telah berhasil menemukan potongan burung Jeremy. Lalu mereka pun memasukkannya ke dalam sebuah kotak berisi es. Singkat cerita, datanglah polisi untuk mengevakuasi
mengawasi Jeremy dan membawa kotak yang berisi burung kesayangannya. Lalu keesokan paginya, ketika mereka sudah merasa tenang karena Jeremy pasti selamat, namun Donnie terkejut karena ternyata kotak es yang berisi burung itu tertukar dengan kotak es berisi minuman. Melihat itu, mereka semua menjadi panik karena mereka harus membawa burung itu ke rumah sakit sebelum 12 jam. Sedangkan untuk pergi ke parkiran saja mereka akan menghabiskan waktu hingga 6 jam. Dalam keadaan beku, burung itu masih dapat bertahan lama dan mungkin mereka akan sampai ke rumah sakit tepat waktu. Namun bodohnya, secara tidak sengaja Donnie malah menjatuhkan kotak es itu, sehingga membuat burung itu hanya dapat bertahan beberapa jam saja, dan setelah itu burungnya akan mulai membusuk. Ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan, mereka menemukan sebuah rumah, dan mungkin di sana mereka akan menemukan es dan juga ponsel. Namun sayangnya, rumah itu justru tidak ada orang, dan ketika mereka memeriksa isi rumah, tiba-tiba Becky melihat seekor ular, dan karena panik, ia malah menjatuhkan kotak es itu yang membuat burung Jeremy digigit ular tersebut. Kini mereka berunding siapa yang akan menyedot bisa ular itu keluar dari burung Jeremy. Karena merasa bersalah telah menjatuhkan semua ponsel mereka dan membuat kotak itu tertukar, akhirnya Sean mengalah dan ia meminta temannya keluar karena malu. Ketika berada di luar, temannya yang lain melihat sebuah drone dan berniat untuk mengejarnya karena mungkin seseorang yang mengendalikan drone itu dapat menolong mereka. Sean, there's a drone. Oh. Singkat cerita, mereka mulai mengejar drone itu. Karena terlalu bersemangat, Sarah berhasil menangkap drone itu. Namun ia lupa telah terlalu jauh melompat, yang membuatnya terjatuh ke bawah tebing. Beruntungnya ia masih berhasil selamat, dan temannya yang lain juga ikut melompat ke bawah. Ketika di bawah, mereka melihat helikopter yang akan menjemput burung Jeremy telah datang. Sementara mereka sudah berada sangat jauh. Ketika melanjutkan perjalanan, tidak lama mereka menemukan seorang bocil yang memiliki sebuah perahu. Karena itu, mereka langsung meminta agar bocil itu meminjamkan perahunya. Namun bocil yang gak ada akhlak ini berkata kalau ia akan meminjamkan perahunya jika Sarah dan Becky mau menunjukkan gunung mereka kepadanya. Mendengar itu, Becky menjadi marah dan menamparnya, lalu mengambil paksa kunci perahu itu. Hingga ketika mereka hendak pergi, bapak dari bocil itu datang dan mengejar mereka. Beruntungnya mereka masih dapat pergi dengan selamat. Di tempat lain, Jeremy terlihat sangat sedih karena burung kesayangannya tidak juga kunjung datang. Lalu salah satu perawat menyarankan kepadanya agar membuat burung baru yang terbuat dari bagian tubuhnya yang lain. Tapi ia menolak dan memilih untuk menunggu teman-temannya datang. Kembali ke Sean dan temannya, kini mereka berhenti di sebuah minimarket untuk mencari es dan membersihkan burung Jeremy. Ternyata penjaga toko mendengar percakapan mereka dan mengira mereka adalah anggota militer, sehingga ia membantu mereka untuk membersihkan burung itu. Ketika telah selesai, penjaga toko itu menyadari kalau mereka bukanlah anggota militer, dan itu membuatnya sangat marah, lalu menyerang mereka. Sialnya, salah satu anak panah berhasil mengenai tubuh Donnie, walaupun ia masih dapat selamat. Guys, we made it. Singkat cerita, kini mereka telah berada di rumah sakit. Dengan tergesa-gesa, Becky berteriak, There is a penis in this cooler. Are we in the right place or what? Kini mereka telah berhasil membawa burung itu dan menyerahkannya kepada seorang dokter agar segera melakukan operasi. Tidak berapa lama, datanglah seorang perawat dan mengatakan kalau operasinya telah berhasil dilakukan dan meminta mereka untuk menemui temannya itu. Ketika mereka masuk ke dalam ruangan, ternyata sosok pria yang ada di dalam kamar bukanlah Jeremy. Dan melihat itu, mereka menjadi panik karena telah memberikan burung Jeremy kepada orang lain. Kemudian Donnie dan Sean kembali menemui pria itu dan menjelaskan semuanya, di mana burungnya itu adalah burung milik temannya yang bernama Jeremy. Hingga tidak berapa lama, pacar pria itu datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Namun ternyata wanita itu malah memotong kembali burung pria itu karena wanita itu berkata kalau pacarnya suka berselingkuh dan tidak layak memiliki burung lagi. Setelah itu, wanita tersebut malah membuang burungnya ke kloset dan beruntungnya Donnie berhasil mendapatkan burung itu kembali. Kemudian Donnie dan Sean menemui temannya untuk mencari rumah sakit yang lain, dan ketika mereka berhasil menemukan rumah sakit itu, ternyata perjuangan mereka masih belum selesai karena mereka harus menghadapi beberapa rintangan. I'm not as innocent. Hingga akhirnya Sean berhasil masuk ke dalam ruang operasi dan memberikan burung kesayangan Jeremy yang berukuran 8 cm di waktu yang tepat. Kemudian film ini diakhiri di mana sebelum Sean akan kembali ke Jerman, ia dicium oleh Becky yang mulai menyukainya, dan Jeremy kini memiliki seorang pacar cantik bernama Kendall Jenner. Dan film pun telah berakhir, guys.
Bagaimana menurut kalian teman-teman? Sungguh film yang sangat menganehkan, dan aku harap kalian semua dapat mengerti dan juga terhibur guys. Maka demikianlah alur cerita film kali ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Joe dan saya sendiri mengucapkan terima kasih.